Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 pada mata kuliah keamanan database, dan dosen pengampu kami yaitu Bapak Sukma Akhriyadi Sukiman Eskom Kemkom. Nah, pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai kriptografi algoritma simetris. Di sini kami menggunakan metode Blowfish. Selanjutnya tim kelompok 3, yang pertama yaitu ada saya sendiri Muji Budiman sebagai moderator, yang kedua yaitu ada Syafira Putri Aprianti yang menjelaskan mengenai definisi sebuah Blowfish itu bagaimana, yang ketiga yaitu ada Fakhri Akbar yang akan menjelaskan komponen utama dari Blowfish-nya, yang keempat ada Muhammad Faris Nasrullah yang akan menjelaskan mengenai proses enkripsi dan deskripsi. Yang kelima yaitu ada Michael Yusuf Lubis yang akan menjelaskan mengenai keunggulan dan kekurangannya. Yang keenam yaitu ada Rafli Bias Rahila yang akan menjelaskan mengenai penggunaan umum dari aplikasi. Yang ketujuh yaitu ada Ahmad Farhan, dan yang ke-8 itu ada Ridho Firmansyah yang mana akan menjelaskan mengenai implementasi dari sebuah program dan menjelaskan bagaimana proses penggunaannya. Baik, langsung saja. Pertama itu ada Syafira Putri Aprianti yang menjelaskan definisi. Definisi Blowfish adalah algoritma kriptografi simetris untuk enkripsi dan dekripsi data yang dirancang oleh Bruce Nair pada tahun 1993 menggunakan blok data 64 bit dan kunci panjang variabelnya itu 32 sampai 448 bit melalui struktur jaringan Pastel dengan 16 putaran, sehingga menawarkan solusi cepat dan efisien untuk mengamankan data meskipun memiliki keterbatasan ukuran blok dibandingkan algoritma modern. Komponen utama Blowfish yang pertama yaitu ada P-array yang dimana 18 subkunci 32 bit yang dihasilkan dari key expansion lalu digunakan secara beruntun untuk memodifikasi data. Yang kedua ada Xbox yang dimana 4 Xbox masing-masing dengan 256 entry 32 bit melakukan substansi nonlinear untuk meningkatkan kompleksitas. Yang ketiga ada fungsi F, yaitu menggunakan operasi XOR, penambahan dan substansi, mengubah data di setiap putaran enkripsi. Yang keempat ada key expansion, yang dimana proses mengubah kunci asli menjadi P-array dan Xbox, dan menjamin keunikan dan kekuatan enkripsi. Yang kelima yaitu sinergi komponen, yang dimana P-array dan Xbox dan fungsi F bekerja bersama menciptakan ciphertext yang sulit dipecahkan. Baik, saya akan menjelaskan sedikit mengenai enkripsi dan dekripsi pada algoritma Blowfish. Enkripsi pada algoritma Blowfish biasa dibagi menjadi 4 tahap. Inisiasi P-array dan Xbox dengan kunci utama. Kemudian data 64 bit dibagi menjadi 2 bagian, kiri dan kanan. Setelahnya dilakukan 16 putaran di mana L akan di XOR dengan P-array dan R diproses melalui fungsi F. Lalu kemudian dilakukan pertukaran. Setelah 16 putaran, terakhir akan di XOR dengan 2 subkunci terakhir, lalu kemudian digabungkan. Untuk dekripsi, proses dapat dilakukan dengan cara yang serupa, hanya saja dengan urutan atau langkah yang terbalik. Saya membacakan slide dari keunggulan dan kekurangan Blowfish, yaitu keunggulan: cepat dan efisien, optimal untuk perangkat dengan sumber daya terbatas. Kedua, fleksibel, kunci, yaitu kita dapat menggunakan sampai dari 32 bit sampai dengan 448 bit. Yang ketiga, terbukti aman dan kunci yang tepat. Ketika kita menggunakan ini untuk di Blowfish, kita akan aman dan kunci yang tepat. Yang keempat, gratis dan open source. Berarti metode ini kita bisa buat secara gratis tanpa berbayar dan sangat open source. Ada juga kekurangannya, yaitu ukuran blok 64 bit kurang ideal untuk standar modern. Kenapa?
karena rentan terhadap serangan birthday attack. Jadi sangat-sangat rentan ketika kita menggunakan ukuran blok yang 64 bit dari serangan cyber. Dan terakhir dari kekurangan Blowfish adalah dukungan metode operasi sangat terbatas dibandingkan algoritma baru seperti AES. Mungkin segitu saja keunggulan dan kekurangan Blowfish. Saya ucapkan terima kasih. Oke, terima kasih kepada moderator. Nah, jadi saya di sini akan menjelaskan pengaplikasian algoritma Blowfish secara umum. Nah, yang pertama itu ada yang namanya enkripsi file dan database. Nah, algoritma Blowfish ini sering digunakan untuk mengamankan file pribadi dan data di dalam database. Nah, algoritma ini membantu melindungi informasi yang sensitif dengan mengubahnya menjadi format terenkripsi yang sulit untuk dipecahkan gitu, tanpa kunci yang tepat. Nah, banyak aplikasi enkripsi lokal menggunakan algoritma Blowfish ini karena efisiensi dan tingkat keamanannya. Nah, yang kedua itu, biasanya algoritma Blowfish ini digunakan untuk komunikasi jaringan, misalnya VPN dan juga SSH. Nah, di dalam jaringan koneksi VPN itu, Blowfish dimanfaatkan untuk mengenkripsi data yang ditransmisikan. Nah, ini memastikan informasi yang dikirim dari internet itu tetap aman dari penyadapan gitu, atau sniffing. Nah, yang ketiga itu biasanya juga algoritma Blowfish ini digunakan untuk keamanan website gitu ya. Nah, di lingkungan website ini, Blowfish digunakan untuk melindungi sesi pengguna dan proses autentikasi. Nah, algoritma ini membantu mengamankan kredensial login dan data sesi. Nah, algoritma ini juga mengurangi risiko peretasan akun dan pencurian identitas di website tersebut. Nah, yang terakhir itu ada di implementasi perangkat keras atau ASM atau Hardware Security Module. Nah, di sini tuh algoritma Blowfish digunakan karena enkripsinya yang lebih cepat dan efisiensi pada level hardware sendiri, yang mana itu penting untuk sistem yang membutuhkan pemrosesan data terenkripsi dalam volume besar dengan kinerja tinggi. Kira-kira begitu pengaplikasian algoritma Blowfish ini. Saya kembalikan ke moderator. Dan saya akan menjelaskan program dengan untuk program enkripsi dan juga dekripsi menggunakan metode Blowfish. Pertama-tama kita akan mengimport metode library Blowfish dan juga Python dan juga base64. Setelah itu kita akan meminta, di sini kita meminta mode. Bisa kita ambil, bisa kita kasih enkripsi atau E dan juga dekripsi atau D. Dan juga setelah itu teks yang kita kasih bakalan di strip. Jadi kalau ada spasi-spasi ekstra dia akan dihapuskan, dan juga upper, jadi kalau misalnya kita kasih huruf kecil D, dia masih bisa diterima juga. Setelah itu kita akan memberikan kunci, dan kuncinya kita menerima 4-56 karakter. Setelah itu di encode ini berarti dia nanti teksnya dijadiin ke format byte. Setelah itu ada if statement, ini memastikan panjang kunci dalam yang kita kasih tadi dari ukuran 4-56. Jadi kalau jika salah, berarti kalau misalnya kuncinya 3 byte, panjangnya 3 karakter dan juga di atas 56, dia programnya akan selesai, akan mati. Jika tidak, program ini akan dilanjutkan. Pertama-tama kita akan menginisialisasi cipher Blowfish dalam mode ECB. Mode ECB ini adalah salah satu dari beberapa mode dari Blowfish. Setelah itu kita ada menjumpai if else statement. Nah, dimana pertama jika if mode ini enkripsi, berarti akan di run yang ini. Nah, baik, di sini ada plain text, variable plain text input, yang berarti ini meminta masukkan plain text. Jadi misalnya testing, setelah itu di encode berarti dia akan diganti ke mode byte. Setelah itu pada data, jadi pada ini misalnya kalau plain text tadi misalnya testing udah di byte, udah jadi dalam byte. Habis itu Blowfish block size ini pokoknya nanti byte teks ini dia kalau misalnya kurang dari
Blowfish block dari Blowfish ini dia bakalan di padding until sampai dia menyesuaikan dengan 64 bit. Setelah itu dia di padded data ini dia dienkripsi, dia di cipher enkripsi. Setelah itu dia dijadikan ke dalam mode base 64. Setelah itu kita print ciphertext base 64. Ini itu hasilnya ini. Nah, dan jika kita pilih dekripsi, kita misalnya tadi testing tadi sudah dapat hasilnya, dan hasil dari itu tadi kita masukkan ke sini base 64. Nggak boleh hex, nggak boleh plain text biasa, harus base 64. Nah, setelah itu dia encrypted. Berarti dari tadi base 64 dia balik lagi ke mode yang encrypted biasa. Setelah itu dia di decrypted. Nah, berarti dia di unpad. Berarti kan tadi dia di padding, dia dipenuhin ke sesuai 64 bit. Sekarang kalau melebihi 64 bit dia dikurangin. Nah, setelah itu jika ada kegagalan dia bakalan keluar ini, dan jika pas pemilihan modenya tidak dipilih E atau D atau enkripsi atau dekripsi, dia bakal memunculkan ini. Nah, baik aja, mari kita coba tes di sini. Ini sudah ada saya coba lagi dari tadi. Mari kita coba lagi. Kita enkripsi dulu. Kuncinya kita buat 1 2 3 4. Itu plain text kita buat this. Nah, kita mendapatkan ciphertext dengan base 64 ini. Nah, mari kita copy ini dan kita run sekali lagi, dan sekarang kita dekripsi. Itu kuncinya tetap sama. Lalu kita masukkan ciphertext yang base 64 tadi yang sudah kita copy tadi. Nah, dapat hasilnya this is a test. Baik, itu saja untuk penjelasan saya. Terima kasih. Baik, kesimpulan yang bisa dapat diambil dari penjelasan metode-metode Blowfish yang kawan-kawan jelaskan. Jadi Blowfish itu adalah sebuah algoritma enkripsi simetris yang dirancang untuk mengamankan data dengan cepat dan efisien. Algoritma ini bekerja dengan membagi data menjadi dua bagian dan memprosesnya melalui beberapa tahap transformasi menggunakan kunci yang tertentu sehingga data menjadi aman, tidak terbaca oleh pihak yang tidak dikenal. Adapun kelebihannya tadi yaitu Blowfish ini sangat cocok digunakan pada perangkat dengan kemampuan terbatas, yaitu spektrum prosesor yang kecil yang rendah itu bisa digunakan karena dia ringan dan cepat. Jadi dan kuncinya juga fleksibel dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Adapun juga kekurangannya karena menggunakan ukuran blok data 64 bit itu sangat minim juga. Blowfish ini juga kurang ideal untuk standar keamanan modern yang menuntut perlindungan terhadap serangan yang lebih kompleks. Baik, inilah penjelasan dari kriptografi algoritma simetris kami dengan menggunakan metode Blowfish. Demikian, terima kasih.